Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus kajian malam Senin, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat maghrib, jamaah kajian malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia yang tak terhingga kepada kita, terutama karunia teragung, terindah, yaitu karunia iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di malam hari yang penuh berkah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah tema utama, yaitu muhasabah akhirus sanah atau muhasabah di akhir tahun ini. Pergantian waktu dalam agama kita, baik dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan dan seterusnya, itu merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pergantian waktu ini bukan hanya menunggu 1 tahun, namun setiap detik, setiap menit yang selalu silih berganti tadi, ini menjadi tanda keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka pergantian waktu ini memiliki filosofi yang agung, bukan hanya sekedar berganti dari menit menjadi detik atau dari hari menjadi bulan, akan tetapi pergantian waktu ini ada sebuah filosofi pergiliran keadaan manusia. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 140, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, yang artinya dan demikianlah masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di menjelaskan yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadaannya, yang dulu muda sekarang menjadi tua, yang sekarang tua mungkin nanti kelak akan tiada, yang dulunya sukses sekarang mungkin berkurang kesuksesan, yang dulunya kalah sekarang menang, dan seterusnya. Akan tetapi yang paling penting dari pergantian waktu atau pergantian kondisi ini adalah kalimat selanjutnya, waliya'lamallahu alladzina amanu minkum, supaya Allah mengetahui siapakah di antara kita yang tetap dalam keadaan iman, istiqomah, tetap dalam ayyukum ahsanu amalah, walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sehat maupun sakit, dia tetap dalam keimanan dan ketakwaannya. Karena di akhir-akhir ini kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti, di mana yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, betapa banyak orang yang paginya masih dalam keadaan iman, namun sorenya telah berubah menjadi orang yang kafir, atau sebaliknya. Maka dalam pergantian tahun ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita seharusnya merenung dengan bertambahnya usia tahun ini. Kalau kita menyadari sesungguhnya bertambahnya usia tahun itu berkurangnya umur hidup kita di dunia ini, sehingga euforia dalam pergantian tahun ini tidak perlu sebagaimana euforianya orang-orang barat atau orang-orang non muslim. Seharusnya seorang yang beriman justru semakin merenung, semakin mempersiapkan diri. Dengan berkurangnya umur berarti dekatnya ajal menghampirinya, dekatnya kematian, namun bekal yang sudah kita persiapkan masih sangat kurang. Maka mari kita gunakan bahwa momen akhir tahun ini menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki keadaan kita dari diri sendiri. Karena kalau kita tidak memperbaiki dari dalam diri kita sendiri, berapapun waktu yang Allah berikan, berapapun panjangnya umur yang Allah berikan, tidak akan jauh berbeda antara tahun ini dengan tahun-tahun yang akan datang. Kecuali kalau kita merubah dari diri kita sendiri. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Kalau kita tidak rubah dari diri sendiri, maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mangkana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia masih termasuk orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini justru malah lebih buruk dari hari kemarin. Atau kalau kita ganti tahun, berarti apakah tahun depan masih sama atau justru lebih buruk dari tahun kemarin? Fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang terlaknat atau orang yang tercelaka, wal iyadu billah. Maka kita tidak pernah tahu, dengan semakin dekatnya ajal karena bertambahnya usia tahun,
kita tidak pernah tahu di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana kita ini meninggalkan dunia ini. Dalam sebuah hadis di mana, mohon maaf, dalam sebuah athar, perkataan salah seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau memanjatkan sebuah doa, yang doa ini sangat baik bila kita amalkan. Doanya adalah Allahumma ja'al khaira a'mari khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirannya. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amal adalah amal penutup, amal yang kita kerjakan di akhir dari sebuah pekerjaan. Wa khairu ayyami yauma alqaq, dan sebaik-baik hari adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Kalau kita tidak merenung, tidak menyadari dengan bertambahnya tahun, justru malah berkurangnya umur kita, maka kita akan larut dalam euforia perayaan tahun baru, wal iyadzubillah. Namun kalau kita menyadari dengan bertambahnya usia tahun, berkurangnya umur, kita akan mampu mempersiapkan sebaik-baiknya umur, yaitu umur di akhir ajal kita, atau menggunakan siksa waktu yang Allah berikan ini dengan yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kelak ketika ajal tiba, kita dalam keadaan sebaik-baiknya amal yang diantara amal-amal kita yang sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muhasabah berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan, yang artinya adalah menghitung atau mengevaluasi, menintrospeksi. Kita tidak mungkin bisa merubah diri kita kalau kita memulai dari menintrospeksi atau mengevaluasi diri kita sendiri. Dalam sebuah kitab, yaitu kitab A'malul Qulub, seorang ulama yang bernama Syekh Al-Munajjid mengatakan, muhasabah adalah memperhatikan amalan kita sendiri, menghitung, mengevaluasi amalan kita sendiri. Kemudian apabila amalan tadi berupa kejelekan, maka kita akan tinggalkan, kita akan bertaubat, kemudian kita tinggalkan. Dan ketika amalan tadi itu adalah kebaikan, maka kita berusaha untuk mengistiqomahkan atau bahkan meningkatkan. Itulah makna menurut Syekh Al-Munajjid mengenai muhasabah. Karena kita menyadari sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2499, beliau SAW bersabda, kullu ibni Adam khotta'un, setiap anak Adam memiliki kesalahan, memiliki dosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Setiap habis berdosa, dia langsung mengevaluasi kemudian bertaubat. Namun kalau kita tidak pernah bermuhasabah, biasanya kita akan lupa, kita akan tidak sadar akan kesalahan kita. Kalau tidak menyadari, ya tentu tidak akan bertaubat. Seorang ulama mengatakan, sebesar-besarnya pendosa adalah orang yang berdosa
namun dia tidak menyadari kalau dirinya berbuat dosa. Justru yang paling baik adalah orang yang merasa berdosa, merasa salah walaupun dia tidak melakukan sebuah dosa. Kita lihat bagaimana teladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang maksum, seorang yang telah Allah jamin ampunan dosa-dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Dalam Quran surah Al-Fat ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah bukakan kemenangan bagimu wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Allah mengampuni dosa-dosamu ma taqaddama, yang telah lampau, wa ma ta'akhkhar, maupun yang akan datang. Namun demikian beliau tetap beristighfar, bertaubat, memohon ampun, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marratan. Demi Allah, aku sungguh beristighfar, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Padahal beliau orang yang maksum, orang yang telah dijamin ampunannya, namun beliau tetap beristighfar 70 kali lebih dalam satu hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, mi'atu marrotin, sebanyak 100 kali. Dan beliau pun mencontohkan bahkan ketika setelah melakukan ibadah, salah satunya melakukan sholat, mendirikan sholat, setelah salam, kalimat yang beliau ucapkan pertama kali justru kalimat apa? Istighfar, astaghfirullahal azim. Maka inilah mulianya orang-orang yang istimewa, tidak menunggu bersalah kemudian beristighfar, namun walaupun tidak melakukan dosa pun dia tetap beristighfar, memohon ampun. Karena boleh jadi kita melakukan sebuah dosa namun tidak kita sadari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam Islam muhasabah merupakan ibadah yang agung, namun banyak orang yang tidak mengetahuinya. Mengapa muhasabah disebut ibadah yang agung? Karena yang memerintahkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan kalau kita melihat Quran surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran ayat yang ke 100, sebentar. Quran surah Ali Imran ayat yang ke 135. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang suci dari segala dosa, karena namanya manusia kadang salah kadang khilaf.
Namun kalau orang yang bertakwa ketika salah, ketika khilaf, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau dosa, au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Karena ketika seseorang berbuat dosa, sesungguhnya dia mendolimi dirinya sendiri. Ketika dia melakukan satu dosa, berarti dia telah menambah satu siksa yang kelak akan Allah timpakan bagi dirinya sendiri. Namun kalau orang yang bertakwa, fastaghfarullaha fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka langsung memohon ampunan atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, setelah istighfar dia tidak mengulanginya lagi. Walam yusirru artinya tidak mengulangi atau tidak meneruskan dosanya yang telah diperbuatnya. Kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat mengulangi lagi, namanya tobat tomat. Setelah tobat kumat, atau setelah tobat kemudian maksiat lagi, wal iyadzu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka perintah untuk bertakwa yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ternyata tidak cukup hanya bertakwa. Selanjutnya apa? Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memperhatikan amalan apa yang akan dibawa, yang akan menjadi bekal bagi dirinya untuk hari kemudian, yaitu hari kiamat. Kita telah banyak melihat orang yang telah mendahului kita. Kita telah banyak bertakziah bahwa orang yang meninggal tidak membawa apa-apa kecuali 2 helai kain kafan dan juga amal perbuatannya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan maha mengabari atas apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya, muhasabah menjadi ibadah yang agung karena muhasabah termasuk ibadah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menjadi pilihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan amal perbuatan yang mampu menjadi bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Artinya dia selalu mengevaluasi, selalu memilah mana amalan yang akan mampu dibawa untuk hari yang jauh lebih kekal, dan dia akan meninggalkan amalan-amalan yang justru malah memberatkan siksanya di hari kiamat. Dan selanjutnya seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran, beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsi asyaddu muhasabatan min syarikin li syarikihi. Seseorang tidak bisa dikatakan sempurna ketakwaannya sampai dia mampu mengawasi dirinya sendiri lebih ketat daripada dia mengawasi teman bisnisnya. Min sultanin asy waqila walihada qila, dan dikatakan di
riwayat lainnya nggih, an-nafsu kasyarikil khawan illam yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsi asyaddu muhasabatan minasyariki li syarikihi. Bahwa hawa nafsu ini seperti teman yang berkhianat nggih. Kalau tidak kita awasi maka akan sangat mudah mengkhianati diri kita sendiri. Maka pentingnya kita bermuhasabah agar kita mawas diri dan bisa mengontrol hawa nafsu kita sehingga tidak mengkhianati diri kita sendiri. Dan selanjutnya muhasabah menjadi ibadah yang agung karena muhasabah merupakan awal dari pintu taubatnya seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadamu taubatun, yang artinya taubat itu adalah penyesalan. Sehingga seseorang tidak mungkin bisa bertaubat kecuali dia telah menyesali kesalahannya. Kemudian tidak mungkin seseorang bisa menyesali kesalahannya kecuali dia menyadari atas apa yang telah dilakukan itu merupakan kesalahan. Dan seseorang tidak mungkin bisa menyadari kesalahannya kecuali dia merenung, bertafakur, bertabayun atau berintrospeksi terhadap dirinya sendiri. Kadangkala kita diingatkan oleh orang lain, kalau kita tidak menyadari diri kita salah, kita tidak akan terima. Maka muhasabah menjadi pintu awal dari taubatnya seseorang. Dan ketika seseorang itu bertaubat, berarti awal dari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya dihapuskan, dan itulah awal dari perubahan kehidupan jauh menjadi lebih baik. Pernahkah kita merenung mengapa ketika kita sholat kita sulit untuk menangis? Mengapa ketika kita membaca Al-Quran seringkali hanya sampai di lisan, tidak sampai teresapi dalam hati? Pernahkah kita merenung mengapa kadangkala kita merasa malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah? Mengapa hati kita keras sehingga ketika ada kebaikan kita tidak tertarik di dalamnya? Mengapa hubungan kita dengan kedua orang tua, dengan suami atau istri, dengan anak-anak kita sendiri seringkali hubungannya menjadi jauh atau seakan-akan ada sekat yang menghalangi kedekatan dan keakraban kita? Maka ketahuilah, hal ini bila terjadi dalam diri kita, ini sudah menjadi bukti bahwa kita menjadi orang yang penuh dengan dosa. Mengapa kita merasakan rizki kita sempit, bahkan terlilit dengan berbagai macam hutang? Ini tidak lain karena dosa-dosa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan terhalangi dari rizkinya akibat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka ketika kita bermuhasabah menjadi awal dari kesadaran akan kekurangan dan kekhilafan kita, itulah awal dari taubat, dan taubat awal dari terhapusnya dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah bersih dari dosa, itu awal dari kehidupan yang jauh lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dekat dengan makhluknya, lebih dekat dengan ibadah-ibadah, lebih lapang hatinya menerima segala takdir dan ketentuan yang Allah takdirkan kepada diri kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, man arafa nafsahu ishtaghala bi islahiha an uyubin nas. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan sibuk memperbaiki dirinya sendiri dan tidak memiliki waktu untuk mencari-cari aib orang lain. Wa man arafa rabbah, dan barang siapa yang mengenali Rabbnya, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, ishtaghala bihi an hawa nafsihi, maka dia akan sibuk untuk menyembah, sibuk untuk mengabdi, sibuk untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada waktu untuk menuruti hawa nafsunya. Dan seseorang tidak mungkin bisa mengenali dirinya sendiri kecuali dia berintrospeksi, membuka dirinya sendiri tanpa perlu untuk membuka atau membacakan kepada orang lain. Karena salah satu tanda taubatnya seseorang diterima oleh Allah adalah ketika dia tidak senang bila aibnya, dosanya diketahui oleh orang lain, apalagi diceritakan kepada orang lain. Namun dalam hadis disebutkan betapa di akhir zaman ada segolongan manusia yang mana dia datang dengan bergunung-gunung amalnya kelak di hari kiamat, namun amalan tadi menjadi sia-sia. Karena apa? Ketika di malam hari dia bermaksiat, berdosa, Allah tutupi, namun di pagi harinya dia justru malah membuka aibnya dirinya sendiri. Wal iyadzu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka mari di momen akhir tahun ini, bahkan tidak harus menunggu akhir tahun, setiap hari, setiap waktu, setiap kita melakukan dosa, kita coba tangisi, kita menangisi dosa-dosa kita. Kalau tidak mampu, ya kita menangisi diri kita karena tidak mampu menangisi dosa kita sendiri. Karena itu tanda kerasnya hati, tanda kotor dan matinya hati ketika kita tidak mampu menyesali, menangisi dosa kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Umar bin Khattab dalam sebuah athar disebutkan dalam kitab Muhasabatun Nafas, Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian sebelum nanti kita ditimbang di hari kiamat. Fa innahu akhwana alaikum fil hisabi ghadan, maka sesungguhnya ketika kita bermuhasabah di dunia, ketika kita menimbang amalan kita di dunia, hal tersebut akan menjadikan kita lebih ringan fil hisabi ghadan, di hari perhitungan nanti di hari kiamat lebih ringan. Mengapa? Karena dengan muhasabah kita bisa mengoreksi kesalahan kita, kita bisa beristighfar kesalahan kita, kita bisa menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Namun kalau di akhirat, al-akhiratu darul jaza la darul amal, kalau di akhirat itu adalah tempat kita dibalas, bukan tempat kita beramal. Sehingga pintu taubat, pintu introspeksi, semuanya sudah tertutup ketika nanti di hari kiamat. Yang ada hanya pembalasan, bahkan yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita sendiri. Dalam Quran surah Yasin ayat 65,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci lisan atau ucapan mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka sendiri, wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Maka di Quran surah Al-Qiyamah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan, semuanya akan Allah tampakkan, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian dalam kita bermuhasabah, apa yang harus kita evaluasi? Maka secara singkat, setidaknya yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga. Seringkali kita merasa kurang akan nikmatnya, namun yang sebetulnya adalah yang kurang rasa syukurnya kita atas nikmat Allah. Kita evaluasi bagaimana respon atau bagaimana sikap kita terhadap nikmat harta yang telah Allah berikan. Kemana harta yang telah Allah titipkan ini kita bawa? Apakah kita gunakan di jalan Allah, atau sebaliknya kita gunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah? Kita evaluasi bagaimana nikmat jabatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah jabatan ini kita gunakan untuk menolong agama Allah, atau justru sebaliknya jabatan yang Allah titipkan ini malah menjadi jalan kita menentang agama Allah, wal iyadu billah. Kemudian bagaimana nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita? Sudahkah ilmu ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, atau justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah maqalah disebutkan, manizdada ilman walam yazdad hudan minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah takwanya, maka yang bertambah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita amalkan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita? Sudahkah ilmu ini justru malah semakin menjadikan kita orang yang tawadu, orang yang lapang dada, orang yang selalu ridho akan segala ketentuannya, atau sebaliknya ilmu menjadikan kita orang yang sombong, ilmu menjadikan kita orang yang tidak ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita evaluasi bagaimana amanah kita terhadap keluarga yang Allah titipkan kepada kita. Sudahkah kita menjadi seorang suami yang sesuai dengan Al-Quran? Sudahkah kita menjadi suami yang terbaik bagi istri kita, menjadi seorang ayah yang terbaik bagi anak-anak kita? Sudahkah istri dan anak kita perhatikan sholatnya, puasanya, agamanya, atau kita justru malah sibuk dengan ibadah diri kita sendiri? Dalam Quran surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah
keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengajak, membimbing keluarga kita untuk menjadi ahli sholat. Maka bagaimana kalau anak, istri, keluarga yang Allah amanahkan kepada kita tidak kita perhatikan agamanya, nanti di akhirat justru malah akan menjadi beban bagi kita, justru akan menjadi musuh yang membahayakan diri kita sendiri. Wal iyadzu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadzakiruni." Yang artinya sesungguhnya aku, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia sebagaimana kalian, yang mana aku juga bisa lupa, maka ketika aku lupa tolong untuk dinasihati atau diingatkan diriku. Inilah cara kita bermuhasabah. Yang pertama adalah 3T. 3T ini berasal singkatan dari T, teliti, meneliti amal kita. Kalau amalnya baik berarti kita lanjutkan, kita tingkatkan. Kalau amalnya buruk berarti kita tinggalkan dan kita istighfari. Kemudian yang T kedua adalah taubat. Kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa ini. Dan yang ketiga adalah T, taat, yaitu setelah taubat kita sibuk dengan ketaatan-ketaatan sehingga tidak ada waktu untuk mengulangi dosa kita yang telah kita lakukan. Setelah kita bermuhasabah, artinya mengevaluasi diri sendiri. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli hikmah, yang mampu mengingatkan, mengoreksi bila kita sedang salah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ciri Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang atau kepada seorang pemimpin, idza aradallahu bi ambil amir khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin, maka Allah akan berikan kepadanya seorang wazir, seorang penasihat atau pendamping, pembantu raja yang siddiq atau yang jujur. Kalau salah dikatakan salah, kalau betul dikatakan betul. Sehingga faida nasiya in nasiya dzakarahu wa in dzakarahu a'anahu. Ketika dia lupa maka dia akan mengingatkan, dan ketika dia membantu, wa in dzakara a'anahu, dan akan membantu jika dirinya ingat. Artinya ketika kita diberikan teman yang siap mengoreksi diri kita, siap membantu, memberitahu kesalahan, kekurangan kita, seharusnya ini merupakan nikmat, merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Namun kalau kita tidak pernah dinasihati, tidak pernah diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita, seharusnya kita justru harus waspada. Boleh jadi Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Tidak ada orang yang membantu memberitahu kekurangan atau kekhilafan kita. Dan yang ketiga adalah siap menerima
masukan atau menerima nasihat dari orang lain. Dengan kita menerima nasihat, itulah yang akan menjadi bahan perbaikan bagi diri kita sendiri. Namun kalau kita tidak menerima nasihat, justru hal tersebut akan menutup pintu perbaikan bagi diri kita sendiri. Wal iyadzu billah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itu yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya momen muhasabah tidak harus menunggu akhir tahun, namun bisa kita lakukan setiap hari, bahkan setiap waktu, setiap kita selesai melakukan amal, agar kesalahan atau dosa bisa segera kita perbaiki dan kita istighfari. Karena bertambahnya waktu itu artinya berkurangnya umur, artinya semakin mendekatnya ajal kita, dan kita tentu tidak ingin diwafatkan, diakhiri hidup kita dalam keadaan yang penuh dengan dosa atau bahkan dalam keadaan dosa. Wal iyadzu billah. Maka kita wujudkan doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar tadi nggih, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, akhir dari nafas kita itulah yang terbaik. Wa khaira ayyam wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amal adalah amal penutup. Wa khairu ayyam yauma alqaq, dan sebaik-baik hari adalah hari berjumpa denganmu. Semua itu bisa kita gapai ketika kita semakin mengevaluasi dan memperbaiki dari diri kita sendiri, agar tahun atau hari-hari yang akan datang menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari kita hari ini atau hari yang telah lampau. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.